Berapa sering kamu menyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan? Di dalam pelayanan, kamu bermain musik untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam permainan musik kamu. Alkitab berkata di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok ya untuk menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Setelah ia berunding dengan rakyat Yosafat ini, mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pakaian itu bicara apa tahu nggak? Pakaian itu bicara apa yang terlihat? Ya pasti. Tapi yang terlihat dari hidupmu apa? Perkataan terdengar, mimik wajah terlihat, bahasa tubuh terlihat, pikiran itu tercermin biasa dari kehidupannya. Benar ya? Dan sekarang, pakaian itu bicara apa? Keseharian. Yang pakaian yang apa dikatakan? Dalam pakaian kudus. Yang kudus itu adalah kehidupan. Oke, jadi memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan dengan kehidupan. Kehidupan yang terpisah. Kudus itu kan terpisah dari dunia. Kamu sudah ngerti kata kudus, kadas itu artinya enggak sama dengan dunia. Nah, benarkanlah hidupmu. Nanti kamu bisa memuji dan menyembah untuk Tuhan. Benarkan dalam pengertian pikiran, perbuatan, pikiran. Nah, anak-anak muda banyak yang melayani di hari Minggu, ya. Hari Sabtu malam Minggu masih nonton pornografi. Oh, kalau gitu nontonnya jangan malam Sabtu. Ini ngomongin malam Sabtu. Ya, Senin malam aja. Lebih gila lagi artinya. Artinya nggak paham. Saya sebagai bapak, saya nggak menghakimi kamu, tetapi saya mau menolong mengangkat hidup kamu. Saya kasih tahu sahabat-sahabat dan anakku, di usia 19 tahun saya percaya Tuhan waktu itu. Saya tidak ada yang cover hidupan saya. Saya memuridkan orang, ada pemurid semua, tapi nggak ada hal-hal seperti hari ini. Setelah 5 tahun saya lari dari Tuhan, tetapi di dalam 5 tahun itu arah hidupan saya arahkan kepada Tuhan. Saya manusia normal. Saya datang dengan pikiran dari kecil saya pernah dilecehkan. Artinya pikiran saya bisa jorok. Tapi waktu saya mengenal Tuhan, bukan cuma pikiran, semua tindakan, semua perbuatan saya seorang penjudi. Bukan hanya nggak berjudi, tetapi saya meninggal. Saya waktu itu sebelum masuk kuliah, waktu baru datang dikenalkan sama satu perempuan, sama saudara saya. Dekatlah kami, jadian kayak orang pacaran gitu. Mungkin kamu sebutnya pacaran kali hari ini ya. Gitu. Tetapi setelah saya percaya Tuhan dan dikatakan itu double pacaran waktu itu, dan itu gak, saya berpuasa 1 minggu untuk ambil keputusan dan saya memutuskan untuk meninggalkan. Di usia seperti itu, paham maksudnya? Saya begitu mengejar dan saya haus untuk Tuhan. Nggak ada yang tiba-tiba di dalam kehidupan. Paham? Apa yang salah dengan pacaran? Saya nggak mau menyesali itu, saya nggak berkata itu salah. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Jadi kamu bilang bersyukur gue nggak pacaran. Bukan itu juga. Tapi hidupmu seperti apa? Di masa itu, semua orang bisa pornografi. Mulai dari dulu, zaman dulu yang paling gampang. Gitu loh. Kalau dulu zamannya orang nyimpan foto-foto namanya foto Playboy. Itu kan masuk ke dalam pikiran, paham maksud saya ya. Nah, gimana kamu tadi berpakaian kudus? Itu loh. Itu penting sekali. Hari ini kita mau kembalikan ke itu. Daripada semua yang saya siapkan, saya pikirkan, tapi ini yang Tuhan mau taruhkan. Serius. Di tempat ini. Ini. Dia mau kembalikan kita. Karena ini ternyata gereja yang Tuhan mau taruhkan di depan. Dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar. Di muka orang-orang bersenjata. Di muka itu artinya di depan ya. Orang bersenjata di belakang ini kebalik. Kita bilang, kenapa dia di depan?
Dia bilang gini, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah Tuhan yang membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Buat siapa? Buat Tuhan. Amin. Dibuat Tuhanlah. Karena itu tadi nyanyiannya buat Tuhan, terus kehidupannya buat Tuhan, terpisah dari dunia kudus. Bukan cuma hari tertentu, tapi kehidupannya terus-menerus seperti itu. Orang-orang muda dengar itu. Tadi personal sebagai gereja, Tuhan mau membangun, menjangkau. Tetapi bagian dari pujian dan penyembahan yang ada ternyata menjadi cara kita di dalam gereja, dipakai Tuhan. Cara Tuhan artinya untuk apa? Untuk memerangi setiap kuasa kegelapan, setiap tipu daya. Kalau kamu baca dalam Efesus pasal yang ke-6, dikatakan begini. Ya, sebab musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia, tetapi peperangan ini melawan setiap apa? Melawan setiap pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan roh-roh jahat. Melawan apanya? Tipu dayanya. Kalau kamu mau dipakai Tuhan, orang-orang muda, ternyata kamu hidup seperti itu, kamu terpisah. Sekarang, orang yang datang dengan tipu daya, dengan kebohongan, dengan perasaan, dengan kekacauan, Tuhan pakai kamu untuk apa? Menaklukkan semuanya itu. Saya sangat percaya di dalam iman saya. Walaupun ini belum terjadi secara masif. Saya sangat percaya. Saya sangat percaya ini. Makanya kita ada. Ini bukan sebagai pelengkap di dalam satu ibadah. Apalagi pelengkap penderita. Ya, kita ini bukan. Kita ini adalah apa? Bagian. Maka diadakan seperti ini. Bagian. Kalau kamu semua dapat ini bersama-sama. Melihat itu. Betapa luar biasa. Kamu bisa membayangkan apa yang terjadi di hadapan Yosafat. Orang-orang itu di hadapan Tuhan. Bagaimana saat mereka menyanyi nyanyian puji-pujian dan mereka memainkan musik. Dan mereka bersorak untuk Tuhan. Terjadi kegemparan di pihak lawan. Musuh semua terjadi kacau dan terjadi di sana apa? Kehancuran di pihak lawan. Kamu tahu nggak saat kamu menyanyi, memuji, saat kamu main musik, kamu hatinya terfokus bersama-sama. Bukan perhatikan yang salah, lihat sahabatmu yang nggak benar atau bagaimana. Tapi kamu, hati kamu, pikiran kamu, jiwa kamu terfokus kepada Tuhan waktu itu. Dan kamu tahu kamu tidak sendiri, kamu bersama-sama seperti itu. Dan Tuhan pakai kamu. Dan terjadi waktu pujian dan penyembahan itu ada. Terjadi. Orang-orang yang datang membawa masalah persoalan. Dihadang. Angkat. Di situ mengalir. Dynamic. Worship. Itu berbeda. Kalau kita sudah ada di depan, itu bukan lagi sendiri. Itu sudah bersama-sama, itu gereja. Tetapi waktu itu bisa terjadi saat kamu ada di rumah, di mana-mana yang tadi dijelaskan di awal. Kamu punya hubungan seperti Petrus. Kamu solid dalam kehidupan kamu. Makanya saya jelaskan. Yang paling sering terjadi di anak muda adalah kamu tercampur dengan dunia ini. Benar. Yang itu menjadikan kamu sangat tertuduh. Dan kamu, ya cuma seperti itu aja. Makanya hidupmu tidak berkembang. Paling besar menyerang adalah pornografi. Itu cara iblis. Bagaimana kamu bisa membawa mereka untuk mengalami terobosan? Tak mungkin. Amin. Itu penting sekali. Ini bagian bersama-sama. Dan saya percaya laskar dari Yosafat adalah apa? Penyanyi, pemain musik. Karena apa? Mereka berjalan di depan prajurit. Laskar yang sesungguhnya adalah mereka. Dipakai. Nah sekarang, siapa menjadi laskarnya Tuhan? Kita bagian dari gereja. Kita tahu hati Tuhan, Yesus datang, dia mau memulihkan gereja. Dia mau membangun dulu, maaf. Sekarang memulihkan karena gereja kan banyak diselewengkan. Ya, dia mau membangun gereja. Dan gereja yang apostolik. Kata apostolik ini adalah rela. Karena apostol, dari kata epistol, itu artinya yang diutus. Tapi kalau kamu cuma diutus dan tidak ada kerelaannya, banyak orang diutus tidak rela. Makin marah, makin kecewa. Habis diutus malah pahit.
Kalau kamu nggak dapat kerelaan itu, kamu ada mengambil peran ini, mengambil peran itu, makanya marah. Maka mereka nggak perhatikan. Ini kurang, itu masalah, persoalan, jadi ada saja. Nah, paham ya? Tapi kalau kamu dapat apostol itu adalah yang diutus dan rela. Karena dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama mempunyai, mengambil perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang di dalam rupa Allah, kesetaraan dengan Allah. Dia tidak melihat kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi yang rela. Dia mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat. Dan bahkan taat sampai mati di kayu salib. Di situ Tuhan mengangkat dia. Manusia ini, yang 100%, yang tadinya juga dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dia rela. Jadi dia bukan hanya diutus, tapi dia rela. Itu prinsip kita. Kita ada di depan, kita ada. Saya tahu kamu bayar harga, kamu berkorban, kamu latihan. Even hari ini kamu datang. Makanya saya bilang saya bangga sama kamu. Sebagai bapak secara ya yang melihat hidupan kamu itu bangga. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kamu mengerjakannya untuk Tuhan, hidupan kamu yang akan diangkat. Gitu loh. Jadi apa yang saya kerjakan dahulu sudah jauh dan bahkan tanpa pengenalan. Ternyata tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Sejak saya umur 19 tahun itu. Ya, tidak pernah. Jadi menjadikan saya, walaupun saya gagal, saya jatuh, saya lemah, tetapi saya kembali, saya mau bangkit, saya tahu ada yang jalan yang benar, saya mau ikuti. Terlebih saat hidupmu, ya anak-anakku, engkau di cover. Dan kamu mau ke situ. Kamu akan lihat hidupmu besar. Luar biasa Tuhan akan bawa hidupan kamu. Nah, visi ini yang saya mau taruhkan ke dalam hidupanmu hari ini. Kita adalah bagian dari gereja yang apostolik. Sehingga tim pemuji, penyembah adalah tim yang apostolik. Yang rela. Yang apostolik tahu gak apa? Kerasulan. Nah, apa itu kerasulan? Gampang cara membaca bahasa Indonesia ini. Ya, kerasulan itu ketambahan, benar ya. Kalau kesiangan bersifat siang, kayak bangunnya misalnya. Kemalaman bersifat malam. Kerasulan bersifat rasul. Artinya benih rasul itu ada di dalam kamu. Semua kamu punya. Tapi kamu mau gak membuang yang bukan dari dia dan fokus kepada apa yang dia taruhkan dalam kehidupan kamu. Kerelaan itu luar biasa. Kita bangun seperti itu. Kalau kita bicara apostolic church, gereja yang apostolik. Apa itu yang apostolik? Yang rela. Yang rela dalam hal apa? Dikatakan demikian, yang rela taat sampai mati. Itu, tetapi kan kamu tidak ada kita yang harus sampai mati secara tubuh, gak ada. Ya. Tetapi mati dalam hal apa? Ego, self, cara yang gimana, yang itu terus mendatangi kamu. Nah, kamu mati di situ. Itu, ya kan? Ada orang ya, dia terganggu terus dengan hal tertentu, mati kan itu. Kalau itu kamu terganggu dengan orang tertentu, terganggu. Pokoknya dia mau paksakan dia punya, matikan cara itu dulu, matikan itu. Sesimpel itu. Bersama-sama itu nggak bisa saya punya, harus datang dari Tuhan. Nah, kalau kamu belum dapat, makanya ditaruhkan bersama-sama. Sehingga kehidupan itu diimpartasikan. Kita bisa menangkap ya. Ini menarik sekali. Jadi, pertama-tama itu. Nah, bagaimana kehidupannya? Kehidupannya dibangun tadi seperti Simon. Simon itu terus-menerus. Dia mendengar. Simon kan artinya apa? Sama, Simeon itu mendengar. Sama Israel. Ya. Jadi, mendengar, dengarlah hai Israel. Jadi mendengar firman, mendengar firman, mengambil firman. Dia mendapatkan pengenalan. Dengan mendengar, dia membangun satu kehidupan. Dengan mendengar, dia percaya. Dengan mendengar, dia terarah hidupnya. Benar ya? Simon jadi terarah. Tadinya dia hidupnya sangat tidak terarah. Jangan kaitkan dulu dengan
kedagingannya dia atau dengan nanti penyangkalan dia. Karena Tuhan gak pernah persoalkan itu setelahnya. Kadang banyak orang mempersoalkan Petrusnya di situ. Tuhan waktu datang dia gak mempersoalkan Petrus sama sekali tentang bagaimana Petrus menyangkal dia loh. Jadi Tuhan itu seperti itu, luar biasa. Karena memang Petrus orangnya. Kenapa? Karena Petrus dia mendengar dia teguh dan dia firm di situ, dan di situ Tuhan pakai untuk menjadi fondasi. Aplikasi. Bagaimana untuk bisa membangun penyembahan yang apostolik mulai dari pribadi? Kamu firm. Tentu kamu perlu dengar firman. Kamu perlu dengar firman. Makanya semua ada di dalam CLC dan perlu dengar firman. Jangan ngantuk dengan firman. Kalau firman langsung bangun. Gitu. Jadi kalau ada orang susah tidur dengar firman langsung tertidur, ya bagus juga sih jadi obat tidur. Tetapi kalau seperti itu nanti terus menerus dia nggak pernah dapat. Kita perlu ada waktu yang stay awake untuk firman. Ya. Nah kalau kamu seperti itu, kamu dapat. Kan kamu suka nyanyi artinya, kan kamu suka main musik artinya, kan kamu ada di sini kan maksudnya kan gitu, benar ya. Tetapi, ya, kamu ada firman dan sehingga kesukaan kamu yang baik, bukan kesukaan yang buruk, kesukaan kamu yang baik ditumbuhkan menjadi bagian di dalam satu kehidupan, sehingga kamu tadi firman jadikan kamu firm, solid, sehingga kamu ada kesukaan. Itu artinya apa? Peran. Nih, peran. Ya, ada peran karena kamu di sini. Jadi kamu dipakai, ditaruhkan di situ sebagai orang yang punya peran bersama-sama. Perannya adalah membawa penyembahan kepada Tuhan, membawa penyembahan, membawa keintiman kepada Tuhan, kehidupan yang intim, membawa apa? Hubungan kepada Tuhan. Kamu bersama-sama sehingga di situ Tuhan memakai kamu membawa orang lain untuk mengalami Dia. Apostolik. Karena rela apa? Dia meninggalkan apa? Meninggalkan hidup yang tidak kudus, hidup yang tercampur. Dia rela meninggalkan. Itu apostoliknya di situ. Mati terhadap keinginan daging lahiriah, ya, bergumul dengan dosa. Dia rela di situ. Tahu nggak kenapa tidak terjadi di dalam gereja Tuhan? Karena tidak rela. Ada, semua juga ada, gereja juga ada. Mereka bagus, perform segala macam. Saya mau kasih tahu, ya, orang bisa perform apapun, tapi kehidupan sesuatu nggak bisa digantikan. Tuhan, ya, dia tahu manusia terbatas dalam hal itu. Dia lihat hati, tapi ekspresi. Ada pertanyaan bagus, ekspresi, ya kan? Ekspresi tergambarkan. Semua tergambarkan beda. Sekarang kita lagu bukan cuma lagu slow. Kalau lagu slow kan karena ketukannya pelan. Tapi kita lebih menyebutnya lagu intimacy, ya kan? Intimate, ya kan? Jadi intim. Lebih ini kan hanya istilah, tapi kamu ngerti. Kita menyembah di situ. Jadi singers menyembah, tapi bukan sedih ya, bukan sedih. Kita mengagungkan Dia dengan lembut, menyembah, kita kagum boleh ekspresi, ya kan? Kita kagum sama Dia sesuai dengan syair, lirik maksud saya kan, orang nggak bilang syair ya, liriknya, ngerti, puisi, ya kamu ngomongnya lirik, ya tapi kamu paham maksud saya, liriknya itu loh, kamu sesuaikan kata-kata dengan ekspresi kamu, ya kan? Itu penting. Benar ya kan? Dan kamu menyanyi seperti itu. Sekarang yang main musik juga begitu. Sekarang waktu lagu yang sifatnya adalah pelan atau intimate, kadang-kadang yang kita cuma diiringi pelan sama misalnya hanya keyboard. Toh yang lain tuh nganggur. Ya kan? Nah, kamu ekspresi di situ. Tangan sedang nggak main, sekarang tangan dipakai untuk tadi memuji, menyembah. Dan kita bisa menyanyi di situ. Itu salah satu yang tergambarkan. Itu minimal yang tadi disampaikan di awal adalah prinsipnya. Ini adalah ekspresinya. Gitu loh. Tapi kalau hanya ekspresi saya taruhkan dan tidak ada prinsip, nanti kita hanya seperti orang-orang yang perform. Mereka pintar ekspresi.
Bahkan diajarkan ekspresinya jauh lebih baik. Tetapi saya mau menaruhkan prinsip ekspresi itu keluar dari dalam. Tetapi tetap perlu dikasih tahu. Even kadang-kadang keyboard udah berhenti, kita nggak bingung. Kita tetap menyembah. Keyboard kan bisa berhenti juga. Ya, main keyboard. Jadi itu kamu kan lihat. Mulai hari ini ke depan kamu kan lihat. Besok kamu kan lihat. Minggu. Benar, kita hidup seperti itu. Makanya kita saat dengar kita kumpul, semua berbeda. Orang kan lihat berbeda. Kehidupan di dalam firman adalah prinsip. Banyak orang nggak mengerti ini. Dia pikir saya punya talenta. Sebenarnya talenta atau itu kan bukan pengertiannya, bukan itu, karena bahasa Indonesia aja diartikan gift. Diartikan apa tadi itu lebih kepada karunia atau kepandaian itu, keahlian dari skill tadi. Ya kan? Itu harus ada fondasi kebenaran firman. Jadi firman selalu dan harus pasti menjadi yang utama buat setiap kita yang di sini. Siapapun kamu, berapapun usiamu. Ya, harus firman. Tanpa firman, kita tidak ada pengenalan. Tidak mungkin. Orang lain tidak menaruhkan ini. Tetapi kita dapat kasih karunia. Kita, bukan hanya saya. Kita. Ya, maka saya melihat kamu adalah sebagai anak rohani di dalam Tuhan. Ya. Dan kita perlu apa? Punya firman. Semua kita. Gitu. Nanti kamu tahu firman ini saya kasih tahu. Firman ini akan membuat hidupmu diangkat. Hidupmu akan diangkat. Firman ini akan menjadikan hidupmu diangkat. Saya tuh haus akan firman. Sejak masa muda saya pertama, sejak saya percaya Tuhan. Tahun 91. Ya kan? Banyak yang belum lahir tahun 91, 1991. Ya. Saya suka sama firman. Suka sekali sama firman. Setiap minggu khotbah itu saya bisa ulangi besok di kampus sama orang-orang. Itu saking sukanya sama firman. Gitu. Saya cerita sama orang. Jadi saya nggak pernah ada yang tanya, lu dapat apa, man? Siapa yang mau nanya saya lu dapat apa? Mereka juga nggak ke tempat yang sama. Tetapi saya datang, saya menceritakan firman. Ada aja orang yang saya temui dan saya cerita firman yang. Saya belajar firman dari mana? Saya dengar khotbah hari Minggu. Kemudian saya baca Alkitab. Saking kesalnya satu hari orang Buddha itu, namanya saya masih ingat, Edison. Dia ajak saya berdebat. Saya undang dia ke kos saya. Tapi habis itu saya traktir makan, jadi dia baik sama saya. Gitu. Maksud saya, ya, kehidupan itu adalah yang paling utama, kadang kita abaikan. Tapi kita masuk kepada yang namanya pekerjaan pelayanan, kesukaan kita. Jadi tadi saya udah taruhkan ya, Tuhan mau memakai kesukaan kita saat kita datang kepada Dia dan bawa hidup kita kepada Dia. Dan kesukaan kita tuh Dia gak abaikan. Kalau memang kesukaan kita jahat, nanti digantikannya dengan kesukaan yang benar. Gitu. Kalau kamu pikir saya gak ada kesukaan dan kesukaan saya selalu dihalangi. Kalau kamu berpikir kesukaan saya selalu diambil, kesukaan saya selalu dibatasi dan saya menjadi orang yang tidak boleh suka, kamu kan lihat wajah saya kan sangat aneh. Benar tidak? Justru kalau kamu lihat wajah saya, kamu melihat semakin hari kesukaan saya ditambah-tambahkannya. Gitu loh. Maka sukacita itu ada di dalam. Karena datang dari Tuhan. Tetapi secara lahiriah Dia pun menghiburkan kita. Wow. Itu iya dan amin. Kalau kamu dengar saya hari ini sepertinya itu terlalu jauh. Tapi ingat, lihat saya di umur 19 tahun. Bisa lihat usia saya 19 tahun, 20 tahun waktu itu. Wah. Gitu. Saya dari orang yang lihat, dari orang yang aneh, gak jelas, dari kampung dan bagaimana. Tapi saya percaya Tuhan Yesus membuat kehidupan saya arahnya berbeda. Sangat terbatas dibanding dengan kamu yang hadir sini. Mungkin gak sampai 10% kadang pengenalan saya itu. Tapi ya pasti saya mau terarah kepada Tuhan. Kamu tuh kaya. Kamu yang duduk sini sangat kaya. Kaya dengan banyak pengajaran firman, kebenaran, kehidupan, hubungan, ketulusan, kemurnian, komunitas yang benar. Saya belum punya. Yang ada juga yang ngajarin saya punya maksud ini, maksud itu. Gaya yang aneh-aneh. Ya kan? Karena itu proses. Tapi kamu kaya. Nah, sukai firman, cintai firman. Itu akan berbeda sekali. Lalu kemudian tadi apa?
keahlian, skill. Di situ kamu akan bertumbuh. Karena apa? Kamu tahu gak kenapa ini menjadi fondasi? Saya kasih tahu rahasianya. Banyak orang ya suka tanya saya, Kak, dapat dari mana? Kak, kok bisa dapat pewayun ini? Kok bisa mengerti ini? Kok kenapa bisa begitu? Kalau saya cerita, kalau papa saya masih hidup, dia akan saksikan. Chris, ini bukan lu. Pasti dia akan ngomongnya, lu gak kayak gini. Ini bukan anak gua. Mama saya yang paling dekat sama saya paling dekat sama mama saya. Kalau dia masih hidup, dia akan berkata, lu bukan anak yang gua lahirkan. Karena saya berubah, saya berbeda. Ini pasti Tuhan. Mama saya percaya Tuhan sebelum dia menikah. Dia akan berkata pasti Tuhan. Kalau dia lihat hidup saya, kalau papa saya masih hidup sekarang, dengan apa yang saya alami dan saya terima dari Tuhan, dia akan berkata, ini Tuhan. Waktu saya di Amerika, saya sering telepon sama papa waktu itu. Dia tahu itu saya, karena memang saya lihai dan saya lincah. Dia bangga sama saya. Tapi kalau hari ini dia lihat saya, pasti ini Tuhan. Karena saya bisa cerita bagaimana Tuhan bekerja. Tapi ya, kamu lihat, kesukaan sama firman, itu muncul hikmat, pengertian, kepandaian, termasuk di dalamnya keahlian. Itu datang dari firman. Ada namanya roh hikmat. Roh kudus itu. Roh hikmat. Roh kepandaian, roh kemampuan. Kekhususan yang keahliannya berbeda. Di atas keahlian dunia. Itu datang dari Tuhan. Karena roh Tuhan yang mencipta segala yang ada yang kamu lihat ini. Semua kepandaian yang akan dihasilkan yang belum muncul, yang akan tumbuh, sudah ada di dalam dia. Kalau kamu intim, kalau kamu suka, kalau kamu dekat sama seperti itu, apa yang kamu butuhkan diberikannya. Itu berbeda. Keahlian kamu, permainan kamu bisa berkembang. Ya, gitu. Saya nggak percaya kamu stuck, kamu mainnya cuma begitu aja. Enggak. Tapi bukan berkembang itu jadi aneh dan dilihat, tapi berkembangnya di dalam kebenaran. Dan itu berkembang. Dan itu membawa orang kepada Tuhan. Penyembahan, ya WL, para WL, penyanyi-penyanyi, singers, nanti bisa juga memimpin. Kamu menyanyi itu berbeda. Gitu loh. Itu bukan keahlian, tetapi itu adalah apa? Kekhususan. Yang orang melihat kamu, dia melihat kamu ahli. Orang yang bilang kamu ahli, tetapi bagi kamu, itu hanya satu kehidupan. Gitu. Satu kehidupan. Tapi saya tidak mengabaikan latihan. Karena manusia itu jiwa terbatas, jadi dia perlu latihan. Sekalipun dia dapat hari itu dia ditaruh, dia perlu latih, dia perlu bicara, dia perlu nyanyi, dia perlu main. Benar enggak? Dan dia perlu bersama-sama. Gitu. Jadi datangnya roh Allah. Saya percaya gitu. Ada roh hikmat. Dan saya sangat kuat ya, roh hikmat. Ya, Salomo itu dapat di situ. Tetapi dia nggak berkembang di area yang lain. Menjadikan dia begitu hikmatnya begitu luar biasa. Tetapi kita, roh hikmat itu tinggal di dalam kamu. Salomo perlu memintanya. Kita, roh hikmat tinggal di dalam kita. Tapi kamu tidak bergaul dengannya. Bergaul caranya adalah dengan suka akan firman. Jadi keahliannya akan mengikuti. Kalau kamu cinta firman, sungguh-sungguh kamu meninggalkan, keahlian kamu pasti berkembang. Tetapi kalau kamu dalam pikiran kamu masih muda dan kamu ingin perform di depan, keahlian kamu mentok. Tetapi Tuhan akan menambah, dan saya percaya ke depan, tahun-tahun ke depannya, keahlian kamu meningkat dan orang-orang yang datang tuh keahliannya berbeda.